guys, welcome back to Uncle's channel with me, Mrs. Suspicious. Hari ini aku akan memberikan beberapa rekomendasi aku untuk commander epic yang menurut aku immortal or simply abadi untuk membangun akun kalian dari hari pertama untuk KVK pertama bahkan sampai KVK Season of Conquest. Untuk kalian yang mungkin udah cukup familiar sama Rise of Kingdom, kalian mungkin sadar ya bahwa ada 4 jenis commander berdasarkan rarity-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada legendary, ada epic, ada elite, dan juga ada advance. Nah, yang kita akan khusus bahas hari ini adalah commander epic. Commander epic sendiri di dalam sistem itu ada 59 jenis commander. Nah, mungkin ada beberapa yang kita cukup familiar dan juga ada commander yang kita tahu baru bergabung dalam sistem, misalnya seperti Georgia atau juga yang belum lama ini seperti Imota. Oke guys, nomor 1 yang pasti harus dimasukkan ke dalam list di OG, di MVP, obviously, you know, Sun Tzu. Guys, Sun Tzu ini no doubt lah. Dari hari pertama kalian bergabung dalam server Rise of Kingdoms, you can do no wrong dengan menginvestasikan item universal sculpture untuk epic kalian kepada Sun Tzu. Nah, Sun Tzu ini biasanya adalah commander yang disasar sama pemain untuk di expertise pertama, selain juga commander lain seperti commander pada jenis legendary. Nah, epic ini sendiri dalam hal Sun Tzu, dia memiliki keunggulan dalam hal skill-skill yang khusus dan kuat dalam open field, bahkan juga garrison. Nah, seperti misalnya active skill yang dimiliki oleh skill pertamanya bisa memberikan target damage terhadap 5 lawan sekaligus dalam bentuk fan shape area, dan bahkan juga bisa nambah sampai 200 damage factor untuk next turn yang diberikan sama si Sun Tzu ini guys. Jadi direct damage factornya tinggi, dan juga kalau kita lihat dengan adanya kemampuan untuk garrison, you know, let's see untuk skill yang nomor 2 yang dimiliki oleh Sun Tzu. Nah, aku tahu sendiri nih guys, sambil kita membahas bahwa garrison itu merupakan salah satu bagian yang banyak kinda diabaikan, atau mungkin beberapa pemain tidak menginvestasikan commander garrison. Sun Tzu ini masih sangat berguna bahkan sampai Season of Conquest. Dalam artian, kalau kalian butuh untuk menjaga city kalian tanpa kalian memiliki proper garrison commander, ini masih sangat berfungsi dan masih sangat efektif guys. Dibanding kalian memakai misalnya commander yang tidak memiliki skill garrison dengan yang dimiliki Sun Tzu dengan damage reduction sebesar 7% itu udah sangat cukup untuk membantu kalian dalam mengisi kekosongan garrison commander yang lebih advance. Oke, kalau misalnya masalah talent tree, obviously kalian bisa lihat dengan kebutuhan Sun Tzu yang kalian butuhkan, misalnya untuk open field ataupun untuk garrison, bisa kalian bangun dengan kebutuhan tertentu. Si je n'y suis pas, Alright, que Dieu m'y nomor place. 2, obviously, Si j'y suis, Joan que Dieu m'y of Arc. préserve. Joan of Arc kayaknya kita sangat kagum dengan multifungsinya. Nah, Joan of Arc ini kalau kalian cukup familiar, sadar bahwa mungkin kalian jarang melihat orang menggunakan Joan of Arc sebagai first commander. Karena Joan of Arc ini sendiri memang memiliki fungsi sebagai buffer, memberikan buff kepada the first commander, bahkan untuk teman-temannya yang ada di sekitarnya. Nah, kita lihat bahwa untuk 4 detik terhadap skill yang sudah di expertise itu bisa memberikan 30% increase health untuk infantry, 30% defense untuk Kava, dan juga 30% attack untuk archer. Dan beberapa yang kita lihat di sini, skill pertama yang kita peroleh itu adalah skill yang bisa di-advance dengan expertise. Karena sebelum di-expertise waktunya hanya 2 detik. Jadi, you know, untuk late game pasti kalian udah mampu untuk meng-expertise semua epic yang kalian punya. Tapi nggak ada salahnya di awal kalian menginvestasikan commander kalian dalam hal ini setelah Sun Tzu dengan juga Joan of Arc. Oke, ini kalau kita lihat ya, dengan Joan of Arc, dia juga memiliki fungsi sebagai commander gathering. Nah, fungsi sebagai commander gathering inilah yang membuat sangat multifungsi
si Joan de Arc. Nah, perlu kita catat ya, Commander Second itu nggak akan menggunakan talent tree-nya. Jadi, talent tree dari Joan de Arc itu bisa dibangun ke arah gathering. Nah, dengan arah gathering ini, kalian bisa menggunakan Joan de Arc untuk war ataupun untuk gathering sebagai first commander. Oke guys, setelah itu kita akan masuk yang nomor 3. Mungkin kalian juga sangat familiar, Belisarius ini guys. Kalau bisa kita bilang ya, kadang KVK not always as happy as we want. Kadang kita butuh mendapatkan kills dengan hit and run. Memang kadang nyebelin sih ya, kalau apalagi kita jadi korban kalau farm kita kena gebuk orang. Tapi kalau kalian yang melakukan itu, Belisarius always a good choice. Nah, kenapa? Karena Belisarius ini memiliki kemampuan untuk cavalry dan juga mobility. Nah, Kava itu udah terkenal cepat kan guys. Nah, mobility juga memberikan skill tambahan dalam hal ini khususnya pada pembangunan talent tree yang mengarah kepada pembangunan kecepatan. Nah, beberapa aku highlight misalnya talent tree ini menambahkan kecepatan terhadap Belisarius sehingga kalian gak akan tertangkap guys saat kalian ngebunuh walaupun menyebalkan farm di KVK. Oke, iya, basically Belisarius. Kemudian kita punya commander gathering kesayangan kita kan. Nah, commander gathering ini kan sebenarnya kita punya berbagai jenis ya, dari legendary, kita punya di epic, kita punya di sampai ke advance dan alien. Nah, kalau kita lihat di sini, Queen Tower of Georgia itu basically memang untuk gathering. That's why akan terus kepake kan, karena akan terus pakai Queen Tower of Georgia bahkan sampai Season of Conquest, karena you will not stop together, right? Tapi dibanding Queen Tower of Georgia, aku lebih suka Matilda of Flanders. Kenapa? Karena Matilda of Flanders ini dia memberikan benar-benar skill yang bermanfaat untuk gathering kalian, khususnya yang kelima, yaitu adalah additional 10% resource. Jadi kalian mendapat 10% bonus, apalagi kalau kalian membangunnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang ke arah gathering pada alien speed dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kalian lihat pembangunannya, kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Aku sangat merekomendasikan untuk commander gathering di arah gathering dan sebagainya. Dan guys, sebenarnya kurang lebih seperti itu yang bisa aku sharing buat kalian pada saat ini. Kita punya dari awal Sun Tzu, kita punya Joan of Arc, kita punya Belisarius, dan 2 kesayangan gathering kita, Queen Tower Georgia dan Matilda. Sekian untuk hari ini. Aku sangat senang bisa berbagi apa yang menurut aku bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Aku harap kalian bisa meninggalkan komentar apa yang bisa kita bahas untuk berikutnya. Dan aku cukupkan untuk hari ini. Aku nggak sabar untuk berjumpa kalian untuk video-video lainnya. Thank you, bye-bye.